Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naddarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballighin aw'a min sami'in rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a minna syai'an." Jadi Allah akan memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengar sebuah keterangan dariku. Faballaghahu kama sami'ahu. Lalu ia menyampaikannya seperti yang telah ia dengar. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, farubba muballighin, betapa banyak seseorang yang menerima keterangan aw'a min sami'in, lebih mengerti daripada orang yang mendengarnya langsung. Ya. Subhanallah. Kalau kita lihat hadis ini memberikan semangat untuk kita menyampaikan ilmu. Ya. Dan tentunya sebelum menyampaikan, semangat untuk kita mempelajarinya, ya. Dan ini sesuai dengan judul bab, ya, keutamaan belajar dan mengajar. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan tadi, Allah akan memberikan cahaya. Naddarallahu, ya, imra'an. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya kepada seseorang. Siapa orang itu? Ya, orang itu adalah sami'a minna syai'an. Dia mendengar keterangan dari kami. Dia mendengar sesuatu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari syariat Allah, apa yang disampaikan oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulnya. Ya, makanya disebutkan di sini minna, ya, syai'an. Sesuatu keterangan yang terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan Islam, ya. Jadi kemudian setelah dia mendengarkan, faballaghahu kama sami'ahu, dia kemudian menyampaikan keterangan itu, dia menyampaikan apa yang didengar itu seperti apa yang ia dengar. Ya, nah ini orang yang seperti itu, dia akan diberikan, ya, cahaya. Dia diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti disebutkan bagaimana maksud cahaya itu. Maka disebutkan oleh para ulama, maksudnya cahaya itu adalah nanti di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala akan baguskan wajahnya. Ya. Jadi seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Di mana di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah, gitu. Ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, artinya dibaguskan oleh Allah. Ya, makanya tadi naddarallahu, ya, jadi pakai dot, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan buatkan wajah-wajah orang mukmin secara umum, ya, berseri-seri, gitu. Ila rabbiha nazirah, artinya apa? Ketika dia memandang wajah Rabb-nya. Karena memang semua orang-orang yang beriman, yang mendapatkan nikmat surga, ya, maka mereka nanti akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka akan berseri-seri di saat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di dunia, ya, di dunia tidak ada yang melihat wajah Allah secara langsung, ya, termasuk para anbiya, termasuk nabi-nabinya,
belum melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti khusus untuk Nabi Muhammad ada perbedaan pendapat di antara para ulama, ya. Apakah ketika peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah Muhammad SAW melihat Allah secara langsung atau tidak? Tapi pendapat yang kuat, Rasulullah SAW tidak melihat secara langsung wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi umumnya manusia, ya, baik nabi, rasul maupun manusia secara umum tidak akan bisa melihat wajah Allah di bumi, artinya ketika mereka masih hidup di dunia, ya. Tetapi nanti di hari akhirat semua akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang yang beriman, ya. Jadi wujuhu yauma idzin nadhirah, mereka nanti akan berseri-seri wajahnya, bagus wajahnya, ya, di saat memandang Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada keterangan khusus. Artinya apa? Orang-orang yang ketika di dunia dia mendengar keterangan dari Allah dan Rasulnya, dan kemudian dia menyampaikan seperti apa yang dia dengar, ya, tidak dia tambah, tidak dia kurang, maka akan membuat wajahnya itu bagus. Nadzarallahu, ya. Nadzarallahu artinya apa? Allah akan baguskan gitu. Jadi secara umum memang berseri-seri umat Nabi Muhammad atau orang-orang yang beriman di akhirat kelak, tapi secara khusus ada yang dibaguskan lagi oleh Allah wajahnya itu. Yaitu orang yang menyampaikan apa yang didengar itu tidak ditambah dan tidak dikurang, ya. Seperti pada hadis-hadis sebelumnya kita pernah menyampaikan perumpamaan orang yang mendapatkan ilmu itu, ya, seperti hujan yang turun ke tanah gitu, ya. Yang pada hadis sebelumnya kita sebutkan ada 3 bentuk tanah, ya, ketika menerima hujan gitu. Ya, artinya apa? Perumpamaan. Ada 3 bentuk tanah ketika menerima hujan. Diumpamakan dengan orang yang mendapatkan ilmu. Jadi ketika mendapatkan keterangan-keterangan, maka manusia pun mereka itu diumpamakan dengan 3 bentuk tanah tadi, ya, ketika dituruni hujan. Yang pertama adalah tanah yang subur, ya, kita sebutkan dulu dari hadis Nabi. Tanah yang subur yang kemudian menyerap air dan kemudian menumbuhkan, sehingga tumbuhan-tumbuhan itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain, oleh ternak dan lain sebagainya. Nah, tanah yang kedua adalah tanah yang ketika dituruni air hujan itu, ya, tanah itu adalah tanah yang keras gitu, sehingga tidak menumbuhkan. Tapi tanah keras itu menampung, ya, menampung airnya, maka kemudian hujan yang turun itu tertampung di tanah yang keras itu, sehingga kemudian apa? Orang lain bisa ngambil air di tanah yang tertampung itu. Nah, kalau yang ketiga, begitu turun hujan, tanah keras dan kemudian tidak menampung dan tidak menumbuhkan. Artinya, ya, ketika datang air hujan kepadanya, ya, hilang begitu saja, tidak ada asar sama sekali. Nah, ini perumpamaan tanah yang ketiga. Nah, kalau kita lihat di sini, orang-orang yang menyampaikan apa yang didengar dari keterangan yang sampai kepadanya dan dia sampaikan tidak nambah dan tidak kurang, itu ibarat siapa? Ibarat tanah kedua tadi, ya. Ketika hujan turun, dia kemudian apa? Menampung air itu. Dan ketika tampungan itu, dan kemudian orang lain pun bisa mendapatkan air dari tampungan itu. Nah, ibaratnya ketika kita hari ini sudah mendengar keterangan-keterangan dari syariat, ya, baik itu melalui Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang disampaikan oleh guru-guru kita, misalnya kita dengar dan kemudian kita sampaikan kepada orang seperti apa yang persis kita dengar itu. Jadi kalau hadis ini, seperti hadis inilah kita sampaikan, tidak kita tambah, tidak kita kurang. Maka orang seperti itu, ya, akan dibaguskan wajahnya nanti di hari akhirat. Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi, ya. Jadi hadis ini menjadi motivasi untuk apa? Untuk kemudian menyampaikan apa yang pernah dia dengar, gitu. Dari hadis-hadis Nabi, ya. Kan tidak panjang kan? Hadisnya pendek saja.
sampaikan seperti apa yang didengar. Ataupun kalau dapat keterangan dari para ulama yang keterangan itu adalah keterangan yang sahih, keterangan yang benar, maka sampaikan seperti apa yang didengar, ya. Maka nanti Allah akan baguskan wajahnya, ya. Nadzarallahu, ya. Jadi nadzarallahu imra'an. Jadi mudah-mudahan imra'an itu termasuk kita yang hadir di sini. Nah, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farubba muballighin aw 'amin sami'. Berapa banyak, ya, orang-orang yang menerima, muballighin artinya apa, yang tersampaikan keterangan kepadanya, itu kadang lebih memahami, lebih mengerti daripada orang yang mendengar langsung. Ya, seperti kalau kita lihat hari ini ada ulama-ulama yang dia hanya menghafal saja hadis. Ya, sebagian menghafal saja Al-Qur'an gitu. Tapi dia tidak paham. Dia hanya menghafal saja, dan kemudian apa? Dia menyampaikan hafalan itu kepada orang lain, ya. Dan ternyata apa? Orang yang mendengar apa yang dia sampaikan itu lebih paham daripada yang menyampaikan. Nah, ini biasa ini. Ya, artinya apa? Ini sudah dikatakan oleh Rasulullah, sudah diprediksi oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan farubba muballighin, ya. Berapa banyak orang yang menerima keterangan, ya, au amin sami, dia lebih mengerti daripada orang yang mendengar langsung. Jadi misalnya ibu-ibu hari ini mendengar langsung kajian dari saya, nah, dan kemudian nanti menyampaikan apa adanya kepada orang lain, bisa jadi orang lain yang ibu sampaikan itu lebih paham daripada ibu yang mendengar langsung. Maka ibu jangan jangan berkecil hati gitu. Karena memang ada orang yang disampaikan itu lebih mengerti daripada orang yang mendengar. Taib, ibu-ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan ya kita semua termasuk orang-orang yang dibaguskan wajahnya oleh Allah nanti di hari akhirat, ya. Dengan catatan apa? Dengan catatan apa yang kita dengar hari ini, mudah-mudahan kita menyampaikan kepada yang lain, dan dalam menyampaikan sebaiknya tidak kita tambah dan tidak kita kurang, ya. Karena syaratnya tadi apa? Dia menyampaikan apa yang atau seperti apa yang dia dengar, ya. Tapi kalau misalkan nanti ibu sudah jadi seorang yang alim, artinya sudah benar-benar mengetahui, sudah bisa menyatukan antara satu keterangan dengan keterangan yang lain, kemudian bisa menyimpulkan kesimpulan, nah, maka di saat itu boleh menjelaskan dengan tambahan. Artinya apa? Setelah keterangan yang didengar, kemudian menjelaskan tambahan syarahnya lah, ya. Jadi tambahan penjelasannya, seperti kitab ini kan pada dasarnya kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi. Kemudian hadis-hadis ini disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi Syekh Muhammad Utsaimin ini beliau menambah penjelasan gitu. Jadi pada dasarnya kan beliau mengambil hadis-hadis dari Imam Nawawi, kitab Imam Nawawi. Kemudian apa? Beliau tambah penjelasan. Karena apa? Karena Syekh Utsaimin ini kan sudah belajar. Sehingga apa? Boleh menambahkan penjelasan begitu, ya. Sehingga apa? Orang lain lebih paham jadinya. Tapi bagi kita yang memang belum mampu untuk kemudian menjelaskan dengan lebih rinci, maka sebaiknya ketika kita mendengar, kita menyampaikan apa yang kita dengar, tidak kemudian menambahkan, tidak juga mengurangi, sehingga apa? Kita memenuhi syarat untuk dibaguskan wajah kita oleh Allah Subhanahu wa taala.